Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabarnya adik-adik? Semua dalam kondisi sehat ya? Ya, Bu. Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang membuka kameranya juga dalam kondisi terlihat sehat, rapi. Senang saya melihatnya. Berarti semangat untuk belajar ya. Tadi saya mengecek untuk tugasnya sepertinya masih ada 4 mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas. Tapi untuk yang berapa tadi? Ada 24 yang sudah mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dari tugasnya barangkali? Atau kita lihat sebentar tugasnya. Punya siapa yang mau dicek? Ya Bu, lihat Bu. Oke. Siapa yang ada di sini ya? Mau punya siapa? Amrin, Bu. Si Ayu aja. Oke, saya milih aja. Siapa ya? Winda Rahma. Oke, mantap. Jahat. Oke, saya share screen dulu. Ini ya, nomor 1. Bilangan real manakah yang merupakan bilangan rasional? Akar 16, yang kedua itu, yang B itu, yang C itu. Nomor 1 rasional, karena akar 16 adalah 4 dan 4 merupakan bilangan rasional. Benar ya? 4 itu bisa dinyatakan dalam 4/1. Oke, ini ya, ini benar ya, ini benar karena bisa dinyatakan dalam 4/1. Oke. Terus rasional karena 2, 3, 4 berulang teratur. Kenapa? Kenapa 2, 3, 4 berulang teratur disebut rasional? Ada yang mau memberikan alasan? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau saya punya 0,234, 234, 234, dan seterusnya, bisa nggak dinyatakan dalam bentuk pecahan? Kalau 1, jelas ya, yang 0,2424-nya bisa dinyatakan dalam berapa? Ada yang tahu? 234 dibagi 999. Nah, nanti kita lihat tentang pembagi yang ada 99-nya itu. Jadi kalau ada di sini ada 1, maka 1 itu bisa dinyatakan kalau 1 berarti 999/999 dibagi itu bisa ditambahkan ya. Nah, kalau 1,234, 234, 234 dan seterusnya berarti ini bisa di berapa itu? 234 ditambah 999 berapa? 12 ya. Berarti 1233 per ini ya. Oke, bisa dinyatakan dalam bentuk apa ini? Pecahan. Nah, kalau yang C ini enggak ada titik 3-nya. Nah, nanti titiknya di sini jangan banyak-banyak ya. Jadi ini titiknya bukan 4. Nah, ini titiknya jangan banyak-banyak. Oke.
hanya 3 saja. Oke, kalau ini jelas ya, bisa 9 berulang, tapi ini kalau nggak ada titiknya juga bisa dinyatakan dalam pecahan. Kalau berulang ada titiknya 3 juga bisa dinyatakan dalam pecahan biasa itu. Oke. Jadi nanti kalau apakah dia masuk bilangan rasional atau tidak saat bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan maka dia masuk sebagai bilangan rasional. Oke. Selanjutnya nomor 2, ini mencari solusinya ya. Oke. 6. Oke. Oke, ada masalah? Ada yang mau ditanyakan di sini barangkali? Jadi pembuat nolnya adalah 1 dan 2. Jika X-nya 0, maka di sini positif, maka di sini yang ke kanan dan ke kiri negatif. Sehingga kalau untuk yang lebih dari 0, dari 1 sampai 2. Tapi notasinya keliru. Notasinya ya. Nah, ini notasinya. Notasi keliru. Mestinya notasinya gimana? Kalau antara, ini kan berarti yang di sini 1 sampai 2 ya. Karena kalau dia, 1, sebentar. Oh, benar. Ini tadi atau. Kalau di sini adalah, kalau antara 1 sampai 2, maka dia positif. Ini diminta apa? Oh, nolnya di sini. Maaf, keliru. Ya, terima kasih. Nolnya di kirinya 1 ya. Berarti positifnya adalah yang ke kiri dan ke kanan. Oke, ini notasi atau. Berarti notasinya benar. Notasi benar ya? Oke, jadi X kurang dari atau sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke, benar ya? Itu notasi gabungannya itu atau. Ya, mungkin agak dikasih jarak spasi gitu. Tapi berikan jarak untuk menunjukkan gabungan tersebut. Oke. Oke ya. Benar ya. Oke. Sekarang, tapi ini miring. Bentar. Oke, dalam tanda mutlak, kepalanya kita ikut miring semua aja. Gimana ini muterinya? Oke. Kurang dari, 5 ini dari negatif 1 sampai 1. Kemudian negatif 6 sampai negatif 4. Per X. Ini 3. Nah, kalau per X itu antara 2 sampai 3, maka X-nya gimana? Nah, sepertinya yang di sini nih. Nah, di sini. Itu kan berarti mungkin bisa kita notasinya dibalik dulu ya. 2 ini bentar. 2 per X gini ya. Sampai 3. Nah, kalau seperti ini, maka X-nya berapa? Per X-nya antara 2 sampai 3. Berarti X-nya berapa? Apakah X-nya antara 3 sampai 2? Kan bukan. Terima menjawab. Per X-nya, bisa membayangkan per X. Kalau X-nya per X antara 2 sampai 3. Ya kan? Kalau bingung, itu bisa kita buat satu-satu dulu juga bisa. Kalau misalnya, misalnya, per X-nya 2 kurang dari per X.
berarti dinilai berapa X-nya itu? Bisa bayangkan, kalau 2 misalnya kita kurang dari 1 per X, maka X-nya di berapa? Yang nilainya itu lebih besar dari 2. Kalau X-nya setengah itu baru sama dengan 2. Bisa membayangkan? Jadi nanti hasilnya jelas bukan antara 3 sampai 2. Mestinya bentuknya seperti apa? Bentuk pecahan. Nilai X-nya mestinya bentuk pecahan. Coba dicari. Nah, nanti bisa adik-adik cari. Kalau misalnya seperti ini, maka bentuknya seperti apa ya? Tapi untuk yang atasnya tadi sudah benar. Oke, itu bisa menjadi catatan. Itu tadi untuk tugasnya yang kemarin. Solusinya seperti itu. Bu, kok materinya kayaknya gampang-gampang. Bu, bagaimana kalau variabelnya itu ada banyak? Gimana kalau variabelnya banyak? Pernah nggak menemukan menemukan soalnya misalnya, nah, saya pakai papan. Misal, saya di sini punya X plus Y plus Z. Ini sama dengan, kan tadi cari persamaan ya, 9. Kemudian saya punya 2X plus Y misalnya plus Z sama dengan 11. Misalnya. Atau X plus 2Y, oh, Z-nya saya taruh sini biar nggak biru. Plus Z misalnya ini sama dengan 12 misalnya. Kalau tadi kan kemarin dan tadi kan kita kalau menyelesaikan persamaan misalnya tadi kan ada di 1 itu ya variabelnya hanya 1. Kalau variabelnya 1 tadi ada persamaan, ada pertidaksamaan. Kalau variabelnya 2, adik-adik juga saya rasa bisa. Bagaimana kalau variabelnya 3? X plus Y plus Z sama dengan itu misalnya. Apa ini misalnya? Nah, di sistem ini bisa nggak adik-adik mencari solusinya? Kok banyak banget gitu ya. Nah, kalau untuk yang bentuk-bentuk seperti ini, dulu kalau waktu di sekolah biasanya diapakan? Kita ambil ya. Yang ini disebut sebagai persamaan pertama, gitu kan? Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Kemudian ini persamaan ketiga, gitu ya? Bisa nggak adik-adik mencari solusinya? Coba dicari dulu. Saya kasih waktu 5 menit, carilah nilai X, Y, Z-nya. Saya juga ikut. Carilah nilai X, Y, dan Z. Berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, dan berapa nilai Z-nya?
Amin dah. Ngeritip nang ya. Lagi dong. Oh,
Sudah ketemu? Engkau sudah, Bu. Oke, ini saya kasih judul ya kuliahnya di sini tadi ini sistem. Oke, tulisannya jelek. Sistem bersamaan linier. Oke. Gini adik-adik. Jadi apa yang adik-adik kerjakan itu tadi barangkali sudah ketemu. X-nya berapa? X-nya 2. Oke, X-nya 2, Y-nya berapa? Y-nya 3. Oke, Z-nya? Z-nya 4. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Coba sekarang kita lihat kalau pakai ini. Kalau tadi kan bikin ore-orean banyak sekali ya, kita lihat. Ini apa yang adik-adik lihat di sini bisa kita nyatakan, kita tulis dalam bentuk matriks. Ini nanti lebih mudah lagi coba. Yang kita tulis adalah koefisiennya. Koefisien dari X berapa ini? 1 ya. Koefisien dari Y berapa ini? 1. 1. Koefisien dari Z berapa? 1. 1. Saya kasih garis. Konstantanya berapa? 9 ya. 9. Koefisien X yang di sini berapa? 2. Koefisien dari Y berapa? 1. Koefisien dari Z adalah 1. Konstantanya adalah 11. 11. Oke, koefisien dari X adalah 1, koefisien dari Y adalah 2, koefisien dari Z adalah 1. Konstantanya 12. Oke, ini sebenarnya bukan matriksnya, tapi kita mau membuat ke operasi OBE. Kalau dibuat dalam persamaan matriksnya, mestinya bentuknya nggak kayak gitu. Itu matriksnya mungkin bisa kita nyatakan A-nya itu matriksnya tadi 1, 1, 1. Ini matriks A-nya. Kemudian yang kedua adalah 2, 1, 1. Kemudian di sini adalah 1, 2, 1. Oke, ini kemudian dikalikan dengan X, Y, Z. X, Y, Z. Matriks, perkalian matriks. Maka hasilnya, kenapa tadi saya tulis kayak gitu? Jadi nanti saya khawatir kalau meloncat. Sini. Jadi awalnya seperti ini. Jadi sistem persamaan linier tersebut bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini, perkalian matriks. Nah, mungkin adik-adik pernah mempelajari tentang matriks. Jadi ini bisa ditulis dalam bentuk matriks ini, matriks 3 kali 3. Yang di sini, yang ini adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Yang ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Yang ini barisnya 3, barisnya 3, kolomnya ada 1. Jadi bisa sistem persamaan linier ini bisa dinyatakan dalam bentuk matriks ini. Perkalian matriks. Nah, selanjutnya untuk mencari solusinya kita tidak pakai ini. Jadi kalau untuk oret-oretan kita bisa tidak menggunakan ini, tapi besok kalau mau perkalian matriks ini kita bisa menyederhanakan dalam bentuk ini yang di bawah ini. Nah, kenapa kalau saya kasih nama, ini saya kasih warna yang lain juga. Ini misalnya baris ke-1, baris ke-1 saya kasih nama R. R itu ruas baris. Baris ke-1, B juga nggak apa-apa sih, terserah. Ini baris yang kedua. Ini baris yang ketiga. Oke, untuk memudahkan gini. Saya mau melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, baris yang kedua, saya kurangkan dengan baris yang pertama. Ini nanti akan ekuivalen. Jadi dua-duanya ekuivalen. Kemudian baris yang ketiga, saya kurangkan dengan baris yang pertama.
Kenapa saya melakukan ini? Saya ingin mendapatkan ada sisi yang di sini nanti akan mendapatkan 0. Yang di sini nanti akan mendapatkan 0. Jadi arahan saya adalah lari ke 0. Maka hasilnya adalah ini tadi yang baris pertama tetap 1, 1, 1. Sini adalah 9. Baris yang kedua, 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 dikurangi 1 adalah 0. 1 kurangi 1 lagi adalah 0. 11 dikurangi 9 adalah 2. Kemudian baris ketiga dikurangi baris pertama. 1 dikurangi 1, di sini 0. 2 dikurangi 1, 1. 1 dikurangi 1, 0. 12 dikurangi 9 adalah 3. Mulai terlihat. Oke, saya ini lagi. Kalau saya mau mengoperasikan yang ruas baris pertama, ini saya kurangkan dengan ruas yang kedua. Saya kurangkan lagi dengan ruas yang ketiga. Nanti hasilnya mestinya sama. Oke. Saya tulis kemana ya? Bawahnya aja ya. Oke. 1 dikurangi 1. 0, kurangi 0, jelas 0 ya. Saya taruh sini aja. Agak kecil, maaf ya. 0. 1 kurangi 0, kurangi 1. 0. 1 kurangi 0, kurangi 0. 1. 9 kurangi 2, kurangi 3. 4. Tadi ini 1. Ini 0. Ini 0. 0, 1, 0. Ini 2, 3. Nah, kalau kita kembalikan ke persamaan di atas, kita kalikan dengan X, Y, Z, maka nanti akan ketemu. X itu nanti kan perkaliannya dengan yang pertama ya, yang depan sendiri. Berarti untuk baris pertama, atau kalau mau mudah kita tukar saja posisinya. Jadi yang ini yang paling atas, yang tengah, kemudian ini. Yang baris ketiga, yang baris pertama kita tukar. Jadi kita tukar baris kedua jadi baris pertama, baris ketiga jadi baris kedua, baris ketiga ke baris paling bawah. Kita tukar ya. Ini 1, 0, 0. Itu tadi pasangannya adalah 2. Kemudian yang ada tengah tadi pasangannya 3. 0, 1, 0. Ini tadi 3. Kemudian 0, 0, 1. 0, 0, 1 tadi adalah 4. Oke, oh kehapus. Oke, gimana? Oke, tadi 4 ya. Nyelempit-nyelempit. Oke, kalau kita kembalikan ke persamaan ini tadi, kita kalikan dengan X, Y, Z, maka akan diperoleh langsung terlihat X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya adalah 4. Bisa dilihat di situ, jadi saya coba hapus ini aja ya. Ini saya hapus dulu. Maaf, soalnya saya hapus. Oke, jadi kalau kita kembalikan ke persamaan ini, tadi bisa kita tulis di sini 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0. Ini tadi kan sebenarnya bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau tadi kan dibatasi garis. Nah, dibatasi garis ini kan sebenarnya bisa juga ditulis gini. X, Y, Z. Oke.
Oke, hasilnya berapa tadi? 2, 3, 4. Nah, sehingga hasilnya ini kan baris pertama dikalikan ke sini, 1 kalikan X, itu X, 0 kali Y, 0, 0 kali Z, 0, ya kan? Berarti X sama dengan 2. Persamaan kedua, 0 kalikan X, 0, 1 kalikan Y, 0 kalikan Z, 0, sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3. Sekarang 0 kalikan X 0, 0 kalikan Y 0, 1 kalikan Z adalah Z. Berarti Z-nya adalah 4. Kalau dilihat sekilas, Bu, panjang sekali, iya. Tapi kalau untuk orat-oretan nanti akan jauh lebih cepat menggunakan ini daripada kalau adik-adik tadi persamaan pertama dengan persamaan kedua dikurangkan atau dikalikan berapa, nah kayak gitu. Nanti adik-adik bisa mencoba untuk persamaan-persamaan yang lain. Nanti tidak hanya persamaan, untuk ketidaksamaan pun bisa kita cari juga dengan seperti ini. Jadi apa yang adik-adik cari di tugas yang sebelumnya, itu kan hanya variabelnya hanya 1. Bagaimana jika variabelnya 2, atau mungkin 3, atau bahkan mungkin 4, 5, 6, dan seterusnya. Ternyata kalau dicari, bisa, tapi nanti ada beberapa syarat. Kalau untuk variabelnya 3, persamaannya kalau bisa ya minimal 3 begitu. Nah, itu adik-adik barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sangat menarik ternyata ya, untuk menyelesaikannya itu bisa dengan bentuknya matrik. Nah, adik-adik nanti bisa mencoba, saya minta cari satu soal aja, bikin soal sendiri, kemudian dicari solusinya pakai kayak tadi. Jadi bikin soal sendiri, dijawab sendiri. Harapannya adalah mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain jawabannya adalah berbeda-beda. Jadi karena memang soalnya berbeda. Kalau saya kasih soal yang sama kan nanti jawabannya sama. Nah, ini bikin soal sendiri, dijawab sendiri. Caranya pakai kayak itu tadi. Nanti untuk rekamannya seperti biasa akan saya share di YouTube. Jadi nanti kalau ada yang lupa bisa diputar-putar lagi. Begitu. Itu untuk materi hari ini cukup itu saja. Adik-adik bisa mencoba. Nah, untuk yang pertemuan besok kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, ada yang mau ditanyakan barangkali mungkin dari materinya terkait tugasnya. Oke, mungkin itu dulu adik-adik. Nanti adik-adik bisa mencoba mencari, tidak usah banyak-banyak variabelnya, 3 saja, 3 variabel berarti 3 persamaan, kemudian dicari dengan seperti tadi. Itu kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Nanti adik-adik bisa mengupload seperti yang kemarin di Google Classroom. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa sarapan. Semoga sehat selalu dan selamat belajar, selamat beraktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.